Bab 2455. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Roni makin muram, dan tinjunya mulai mengepal dengan sedikit lebih kuat. Sementara itu, Saka menunjukkan ekspresi mengejek, dan terus berkata, "Oh, dan itu menurutmu dengan kehormatan Pangeran keempat, kalau kamu benar-benar begitu berguna, kenapa harus menggunakan namaku untuk menipu resep? Kalau kamu benar-benar ingin, apa kamu pikir Weni akan melayani permintaanmu? Jelas-jelas itu untuk kepentinganmu sendiri, tapi mulutmu penuh dengan alasan demi aku. Kamu benar-benar nggak tahu malu, Pangeran keempat." Setelah kata-kata itu keluar, Galeno tak bisa menahan diri lagi dan wajahnya makin merah karena marah. Tatapan Roni kini dipenuhi dengan kilatan dingin. Saat itu, Weni sedikit mengerutkan kening dan secara diam-diam berniat untuk mengambil kembali resep-resep di atas meja. Namun, tiba-tiba Roni menahan resep-resep itu dengan cepat. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya, dan dengan senyum di wajahnya berkata, "Kak Saka, apapun yang kamu pikirkan, aku hanya ingin melakukan sesuatu, aku nggak ingin membuatmu marah. Keluarga Syahrir ada di pihakku, itu akan memberi banyak keuntungan bagiku dalam perebutan pewaris. Kak Saka, kamu sudah membantuku begitu lama, bantu aku sekali lagi, setidaknya jangan hancurkan masa depanku." Saka perlahan-lahan tersenyum lebar, meraih resep-resep dari tangannya, lalu menunjuk ke arah pintu dengan tegas dan berkata satu kata, "Keluar." Begitu kata-katanya terucap, aura yang terpancar dari dirinya segera mengalir dengan kekuatan yang luar biasa, seakan-akan wilayah api yang bergejolak perlahan muncul dan membuat suasana di dalam ruangan terasa sangat panas. Roni menatap dengan mata yang tajam dan penuh kebencian, perlahan menggenggam tinjunya dan memusatkan pandangan pada Saka. Galeno dengan wajah penuh amarah, melangkah maju, dan aura kekuatannya makin meningkat. Suasana di tempat itu pun langsung menjadi sangat tegang dan penuh ketegangan yang saling bertentangan. "Kak Saka, dengan adanya guru negara, aku nggak berani mengganggumu, seluruh negara elang pun nggak ada yang berani menyentuhmu. Tapi, apa kamu benar-benar mengira bahwa kamu nggak terkalahkan di tingkat yang sama? Kamu nggak takut kalau Adelia dan keluarga Syahrir akan membunuhmu?" ujar Roni perlahan. "Kalau begitu, bunuh saja sekarang. Apa yang mereka tunggu?" Saka bangkit perlahan dan sebuah senyum sinis terlihat di wajahnya. Senandung sindirannya berubah menjadi aura dingin, "Kamu juga bisa mengundang para pemuda jenius yang baru saja kamu kumpulkan untuk bertarung denganku, dan aku akan menunjukkan padamu betapa rapuhnya kekuatanmu di hadapanku yang memiliki bakat luar biasa. Aku akan menahan batasanku dan bertarung denganmu." Suara yang terdengar seolah keluar dari sela-sela giginya, Galeno melangkah maju dan aura kekuatannya dipaksakan untuk ditekan. Ekspresi Weni sedikit berubah, dia berkata, "Tunggu, aku bisa." Namun, pada saat itu, Roni tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Galeno. Lalu, dia memandang Saka dengan senyuman dan berkata, "Janganlah menyalahgunakan kekuatanmu terhadap yang lebih lemah. Di tempatku, aku telah mengumpulkan seorang jenius yang baru saja kembali dari dunia roh. Kita bisa memilih waktu untuk bertarung dengan Kak Saka, nggak ada maksud lain, aku hanya ingin menunjukkan kepada Kak Saka. Aku bukan Roni yang dulu yang kekuatannya lemah. Aku harap Kak Saka bisa menyadari situasi yang sebenarnya." Dia tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan hawa dingin. Namun, pada saat itu, Weni tiba-tiba berseru, "Kak Saka, jangan." Melihat itu, Saka dengan santai mengambil pedang setengah jadi. Di bawah pandangan dingin Galeno dan Roni, dia melewati Weni, menghadap Galeno, dan tersenyum lalu berkata, "Sudah lama aku nggak suka melihat wajah tua kamu. Sebelumnya karena ada hubungan baik dengan Julio, aku nggak ingin melawanmu. Tapi kamu ini memang nggak tahu diri." Suara tenangnya dipenuhi dengan tawa, ujung pedangnya sedikit terangkat, menunjuk ke wajah Galeno, lalu berkata, "Suka menahan batasan kekuatan, kan? Baiklah, mari aku tunjukkan padamu, apa itu yang disebut jenius."